Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sejarah sebuah negara itu bisa dibentuk ulang sepenuhnya? Bukan cuma sekedar nyatet kejadian loh, tapi benar-benar dirancang secara sadar. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana prosesnya. Kita semua pasti pernah dengar kutipan ini kan? Sebuah gagasan kalau narasi masa lalu itu ya dibentuk sama mereka yang lagi berkuasa. Nah, pertanyaannya, gimana persisnya caranya? Ini tuh bukan cuma teori loh, ini adalah sebuah proses yang sistematis, disengaja, dan dampaknya, wah kuat banget. Kali ini kita akan bedah blueprintnya pakai salah satu contoh paling jelas dari sejarah modern Indonesia. Jadi, setelah gejolak politik yang luar biasa banget di pertengahan tahun 60-an, muncullah sebuah rejim baru di Indonesia. Mereka punya satu tujuan utama, melegitimasi kekuasaan mereka. Dan cara terbaik buat ngelakuin itu? Tentu dengan menguasai cerita tentang gimana mereka bisa sampai berkuasa. Coba deh kita lihat lini masa ini. Cuma dalam 3 tahun yang penuh gejolak, Soeharto bergerak dari yang tadinya cuma dapat wewenang, sampai akhirnya jadi presiden. Nah, buat banyak pendukung Soekarno, ini jelas bukan transisi yang wajar. Ini dianggap sebagai kudeta merangkak. Justru karena legitimasinya dipertanyakan dari awal, rezim baru ini sadar betul mereka harus membangun narasi yang super kokoh buat membenarkan keberadaan mereka. Jadi ini dia nih intinya. Ini bukan cuma soal politik saat itu aja, tapi soal mengendalikan masa depan dengan cara menulis ulang masa lalu. Dan untuk melakukan itu mereka harus ngebongkar fondasi dari rejim sebelumnya. Langkah pertamanya adalah desoekarnoisasi. Ini tuh kampanye sistematis buat ngeruntuhin citra dan pengaruh Soekarno. Intinya, nyalahin di atas semua kekacauan politik dan ngebuka jalan bagi narasi baru. Tapi gimana caranya nanemin narasi baru ini ke benak satu generasi penuh? Jawabannya, dimulai dari ruang kelas. Orde Baru sadar banget kalau pendidikan itu alat paling ampuh buat ngebentuk pola pikir. Kalau Anda bisa ngontrol apa yang dipelajari anak-anak soal sejarah mereka, ya Anda bisa ngontrol pemahaman mereka tentang bangsa ini. Dan inilah alat utamanya, Sejarah Nasional Indonesia atau SNI. Wah, ini bukan sebarang buku teks loh. Ini adalah proyek negara yang monumental, dipimpin langsung sama sejarawan kepercayaannya Soeharto, Nugroho Notusanto. Tujuannya, jadi satu-satunya versi kebenaran yang diajarkan di tiap sekolah di seluruh negeri. Bayangin. Dan buku ini jelas jauh dari kata netral. Para sejarawan, kayak Abdul Syukur, nunjukin kalau buku ini dibangun di atas 4 pilar ideologis yang jelas banget. Tiap pilar itu dirancang cuma buat nyampain satu pesan. Rezim-rezim sebelumnya gagal, dan cuma Orde Baru di bawah Soeharto dan militer yang bisa nyelamatin Indonesia. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget inti strateginya. Di satu sisi, Soeharto digambarin sebagai satu-satunya penyelamat. Di sisi lain, ada lubang hitam besar dalam sejarah, pembunuhan massal pasca G30S yang benar-benar dihapus. Ini bukan lagi nulis sejarah, ini udah nyensor sejarah dalam skala nasional. Tapi, rezim ini sadar, buku teks aja nggak cukup. Buat benar-benar nanemin sebuah mitos ke kesadaran nasional, Anda harus bikin itu jadi tontonan yang emosional. Dan untuk itu, mereka beralih ke layar lebar. Gini, film itu kan punya kekuatan emosional yang nggak dimiliki buku. Film bisa bikin sejarah kerasa hidup, mendesak, dan seolah-olah nggak bisa dibantah. Nah, militer dan pemerintah Orde Baru pakai ini buat keuntungan mereka. Ngubah sejarah jadi hiburan yang sifatnya wajib. Contohnya film kayak Janur Kuning dan Serangan Fajar. Film-film ini ngelakuin hal yang sama persis kayak buku teks SNI. Mereka memusatkan sejarah cuma ke Soeharto. Peristiwa kayak serangan umum 1 Maret 1949 yang sebenarnya ngelibatin banyak tokoh disederhanain jadi kisah kepahlawanan Soeharto seorang. Sementara peran penting lainnya, kayak peran politik Sultan, ya dikecilin. Terus, ada film yang satu ini. Selama bertahun-tahun, setiap tanggal 30 September, seisi negara seolah berhenti buat nonton film ini. Ini bukan sekedar film. Ini udah jadi ritual nasional yang dirancang buat nanemin rasa takut dan tentunya membenarkan tindakan rezim. Adegan-adegan di film ini, wah bener-bener mengerikan dan gamblang. Film ini nunjukin para jenderal disiksa dengan kejam, matanya dicungkil, tubuhnya dimutilasi, sama anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, dan pemuda rakyat yang dibilang terafiliasi sama PKI.
Gambaran inilah yang jadi versi resmi kejadian itu buat jutaan orang. Tapi, disinilah bagian yang paling mengejutkan. Bertahun-tahun kemudian, pas keran informasi mulai kebuka, muncullah sebuah kebenaran yang beda banget. Kebenaran yang didasarkan pada bukti forensik resmi dari masa itu. Jadi, menurut laporan autopsi resminya, yang waktu itu dilakuin sama tim dokter terkemuka, ceritanya sama sekali beda. Nggak ada tuh penyiksaan sadis yang digambarin di film. Para jenderal memang dibunuh. Iya, tapi dramatisasi kekejaman yang mengerikan itu, yang jadi bagian paling kuat dari propaganda filmnya, ternyata nggak didukung sama fakta. Ini benar-benar momen pengungkapan yang mengguncang. Jadi, apa yang terjadi waktu sebuah rezim yang membangun legitimasinya di atas sebuah cerita akhirnya runtuh? Iya, yang tersisa adalah sebuah bangsa yang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sejarah yang diajarkan ke mereka mungkin nggak sepenuhnya benar. Era reformasi itu seolah membuka gerbang air bah. Informasi yang tadinya dilarang, sekarang bisa diakses bebas. Sejarawan dan masyarakat umum mulai berani ngajuin pertanyaan-pertanyaan sulit. Pertanyaan yang nggak mungkin ditanyain selama 32 tahun. Pergeseran ini kelihatan jelas banget di tujuan pendidikan sejarah itu sendiri. Coba lihat tabel ini. Tujuannya bergeser dari indoktrinasi jadi penyelidikan. Dari nerima satu cerita, jadi menjelajahi banyak cerita. Buat para sejarawan dan akademisi, ini benar-benar momen pembebasan. Topik-topik yang dulu tabu, kayak pembunuhan massal 1965-66, atau peran asli berbagai tokoh dalam sejarah, sekarang bisa diteliti dan diperdebatkan secara terbuka, tanpa ada rasa takut lagi sama sensor atau hukuman dari negara. Tapi ya gitu, ngebongkar narasi yang udah ditanam selama 3 dekade itu susah banget. Sumber-sumber nunjukin kalau buku teks yang lebih baru pun, bahkan yang terbit tahun 2012, masih ragu-ragu buat ngebahas tuntas bagian-bagian paling kelam dari masa lalu bangsa ini. Narasi resmi yang lama itu bayangannya masih kuat banget. Ini nunjukin betapa sulitnya sebuah negara buat bener-bener berdamai dengan sejarahnya yang paling traumatis. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Gimana sebuah bangsa bisa melangkah maju kalau cerita-cerita dasarnya aja masih jadi perdebatan? Ini bukan cuma debat akademis loh, ini menyentuh inti identitas nasional. Soal gimana sebuah negara melihat dirinya sendiri dan masa depannya. Sebuah pertanyaan yang, jujur aja, masih bergema di Indonesia sampai hari ini.